Hai Sobat Agro. Robot pertanian adalah teknologi inovatif dalam bidang pertanian yang terus berkembang dan mampu mengubah cara petani melakukan pekerjaan mereka. Robot pertanian dapat membantu meningkatkan produktivitas, mengurangi biaya, dan meningkatkan kualitas hasil panen. Selain itu, robot pertanian juga dapat membantu mengurangi biaya produksi. Biaya tenaga kerja dapat menjadi salah satu biaya terbesar dalam produksi pertanian. Dan dengan menggunakan robot pertanian, petani dapat mengurangi biaya tenaga kerja dan meningkatkan efisiensi produksi. Robot pertanian juga dapat meningkatkan kualitas hasil panen. Pertanian dapat diprogram untuk memanen buah dan sayuran dengan presisi yang lebih tinggi, menghindari kerusakan pada hasil panen dan meningkatkan kualitas produk. Terdapat berbagai jenis robot pertanian yang tersedia, mulai dari robot untuk membajak lahan hingga robot untuk memanen hasil panen. Nah, pada video kali ini Agrozin ID akan membahas beberapa teknologi inovasi berbasis robotik yang telah dikembangkan di bidang pertanian. Penasaran ada apa saja? Tonton video ini sampai selesai dan berikut ulasannya. Salah satu keuntungan utama dari penggunaan robot pertanian adalah efisiensi dalam proses produksi. Robot pertanian mampu bekerja secara terus-menerus dan konsisten tanpa lelah, sehingga dapat meningkatkan produktivitas secara signifikan. Robot pertanian juga dapat bekerja di lingkungan yang berbahaya atau sulit dijangkau oleh manusia, seperti medan yang sulit, terlalu panas atau dingin, atau ketinggian yang berbahaya. Beberapa contoh robot pertanian yang paling populer termasuk drone pertanian, traktor otonom, dan robot pembajak gulma. Drone pertanian dapat digunakan untuk pemetaan dan pengawasan tanaman serta pemantauan cuaca dan lingkungan sekitar. Drone pertanian telah menjadi alat yang sangat berguna untuk membantu petani dalam pemetaan lahan. Drone pertanian dapat digunakan untuk memetakan lahan dengan presisi yang tinggi dan mendapatkan informasi yang berguna tentang kondisi tanah dan juga tanaman. Pemetaan lahan menggunakan drone pertanian dapat membantu petani dalam beberapa cara. Yang pertama, drone dapat digunakan untuk mengumpulkan data tentang topografi dan elevasi lahan. Data ini kemudian dapat digunakan untuk memetakan permukaan tanah dan menentukan area yang mungkin mengalami erosi. Informasi ini dapat membantu petani dalam mengembangkan rencana pengelolaan lahan yang baik dan lebih efisien. Drone pertanian juga dapat membantu dalam mengukur kelembaban tanah dan kepadatan tanah. Data ini kemudian dapat digunakan untuk mengoptimalkan penggunaan air dan memastikan bahwa tanaman menerima nutrisi yang cukup. Drone pertanian juga dapat mengidentifikasi area yang memerlukan pupuk dan pestisida, sehingga petani dapat mengurangi penggunaan bahan kimia dan meningkatkan produktivitas tanaman. Selanjutnya ada traktor otonom. Traktor otonom dapat digunakan untuk membajak lahan dan memindahkan bahan-bahan pertanian dengan lebih efisien. Traktor otonom bekerja dengan menggunakan teknologi sensor dan perangkat lunak untuk mengumpulkan data dan memproses informasi untuk mengendalikan kendaraan secara otomatis. Perkembangan traktor otonom di Indonesia masih tergolong relatif baru dan masih dalam tahapan awal. Namun beberapa produsen dan startup lokal telah memulai pengembangan traktor otonom untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas pertanian di Indonesia. Salah satu produsen traktor otonom di Indonesia adalah PT Swadaya Harapan Nusantara yang telah memproduksi traktor otonom berbasis GPS yang dapat mengelola tanah dan menanam bibit tanaman secara otomatis. Selain itu, startup lokal seperti eFishery juga telah mengembangkan teknologi traktor otonom untuk pengolahan tanah dan pemberian pakan ikan.
Kemudian ada robot pembajak gulma. Robot ini dapat membantu mengurangi penggunaan herbisida dan meningkatkan efisiensi dalam mengatasi gulma. Cara kerjanya sama seperti dengan traktor otonom. Robot pembajak gulma atau yang juga dikenal sebagai robot pertanian otonom untuk membajak tanaman gulma sedang dikembangkan di Indonesia. Meski masih tergolong baru, teknologi ini memiliki potensi besar untuk meningkatkan efisiensi pertanian dan mengurangi biaya produksi. Salah satu perusahaan yang memproduksi robot pembajak gulma di Indonesia adalah PT Merak Kapas Jaya. Mereka telah mengembangkan robot pertanian yang dilengkapi dengan berbagai sensor otonom mengenali gulma dan sistem GPS untuk mengendalikan pergerakan robot secara otomatis. Robot tersebut dapat mengelola tanah dan membajak gulma dengan presisi yang tinggi, sehingga meningkatkan produktivitas dan efisiensi pertanian. Selain itu, beberapa universitas dan lembaga penelitian di Indonesia juga telah melakukan penelitian tentang robot pembajak gulma untuk meningkatkan efisiensi pertanian. Contohnya adalah Universitas Brawijaya dan Institut Teknologi Bandung yang telah melakukan penelitian tentang robot pertanian otonom untuk membajak tanaman gulma. Nah Sobat Agro, meskipun teknologi robot pembajak gulma masih tergolong baru di Indonesia, namun dengan adanya pengembangan ini dan penelitian yang terus dilakukan, diharapkan teknologi ini dapat menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas pertanian di Indonesia. Namun, penggunaan robot pertanian juga memiliki beberapa tantangan, yaitu investasi awal untuk membeli robot pertanian mungkin mahal dan sulit dijangkau oleh petani kecil. Selain itu, penggunaan robot pertanian juga memerlukan keterampilan khusus dalam pemrograman dan pemeliharaan. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan akses dan pelatihan petani terhadap teknologi tersebut. Nah Sobat Agro, secara keseluruhan robot pertanian adalah teknologi inovatif yang dapat membantu meningkatkan produktivitas, mengurangi biaya, dan meningkatkan kualitas hasil panen. Namun tantangan dalam penggunaan robot pertanian ini perlu diatasi untuk memastikan teknologi dapat digunakan oleh semua petani. Nah itu dia Sobat Agro beberapa inovasi robotik yang ada di bidang pertanian. Seperti biasa, jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara like, comment, and subscribe. Sampai jumpa di next video.